Halo semuanya, selamat datang kembali di Isoku Tech dan kali ini kita akan kembali membahas informasi apa aja yang baru di teknologi. Dan kalau teman-teman pengen langsung loncat ke video atau informasi yang pengen teman-teman lihat, langsung aja di bawah ada timestampnya dan langsung aja kita masuk ke informasi pertama. WWDC 2023, ya event tahunan dari Apple ini akan segera dimulai tanggal 5 sampai 9 Juni 2023. Dan apa aja yang perkiraannya akan dimunculkan oleh Apple di event tersebut? Nah, ini ada beberapa bocorannya teman-teman. Yang pertama, yang paling banyak dibicarakan adalah Apple VR headset. Jadi akhirnya Apple memang dari dulu udah digabarkan mau mengeluarkan sebuah virtual reality headset yang dari dulu cuman rumor. Kalau kita baca di sini, nantinya headset AR dari Apple ini akan menggunakan sistem operasi terbaru yang bernama XROS atau XROS atau ya itu pokoknya XROS. Dan di sini juga dituliskan sampai harganya yang katanya bisa sampai $3.000. Yang itu lebih mahal dibandingkan dengan VR miliknya Meta, yaitu Meta Quest 3. Yang waktu itu dijual sekitar harga $499 aja. Yang kedua yang dirumorkan akan diumumkan oleh Apple di WWDC 2023 ini adalah MacBook Air 15. Di mana MacBook Air 15 ini ya sesuai dengan namanya memiliki layar 15 inci yang merupakan versi layar lebih gede dibandingkan MacBook Air yang sebelumnya. Tentunya di sini untuk yang akan dirilis yaitu yang menggunakan SoC atau prosesor M2. Selanjutnya adalah Mac Pro. Ya, Mac Pro lagi-lagi akan ada Mac Pro baru. Dan Mac Pro terbaru ini akan menggunakan prosesor M2 Ultra yang dimana dia memiliki 24 core untuk CPU-nya dan 76 core untuk GPU-nya. Dan untuk RAM-nya sendiri sampai 192 GB. Kemudian nantinya yang akan dikeluarkan oleh Apple di WWDC 2023 ini rumornya adalah sistem operasi mereka untuk yang versi 17. Baik itu iOS 17, macOS 17 maupun watchOS 17. Semuanya akan diperkenalkan oleh Apple di event tahun ini. Kabar terbarunya, kalau teman-teman lihat di sini, untuk yang versi 17 ini, iOS 17 dan lain sebagainya itu bisa menginstal aplikasi dari pihak ketiga. Kalau sebelumnya nggak bisa untuk menginstal aplikasi dari pihak ketiga, harus di App Store. Nah, untuk yang versi 17 ini, iOS 17, iPad OS 17 dan sebagainya itu kabarnya bisa menginstal aplikasi dari pihak ketiga. Nah, hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari Eropa untuk mendesak Apple itu agar sistem operasi mereka ini itu bisa diinstalasi aplikasi pihak ketiga. Dan rumor yang paling kenceng sebenarnya mengenai iPhone 15. Cuman sepertinya di WWDC 2023 ini kayaknya masih belum ada atau belum ada hilal nih. Jadi ya kita tunggu aja tanggal 5 Juni nanti sampai tanggal 9 Juni 2023 ini apa aja yang dibawa oleh Apple di event WWDC 2023. Kabar duka. Ya, kabar duka datang dari Microsoft yang harus men-shutdown atau menutup layanan Cortana mereka. Ya, salah satu layanan asisten dari Microsoft ini memang banyak banget yang nggak pakai. Bukan banyak yang pakai ya, tapi banyak yang nggak pakai. Ada kabar bahwasanya Cortana akan ditutup di akhir tahun 2023 ini. Jadi untuk teman-teman yang pakai Windows mungkin yang mengeluh dengan adanya Cortana, tenang aja, di akhir tahun nanti si Cortana ini akan dihilangkan oleh Microsoft. Dan sebagai gantinya, Microsoft menyediakan beberapa fitur-fitur lain yang juga mengandalkan AI di sini. Mereka mengenalkan namanya Windows Copilot, kemudian Bing. Ada lagi namanya Microsoft 365 Copilot yang bisa diperintahkan menggunakan suara. Ya, jadi meskipun Cortana ini ditutup, tapi masih ada banyak gantinya yang disediakan oleh Microsoft. Persaingan produsen SoC 2 ini memang gak ada habisnya. Qualcomm dan juga MediaTek. Mereka sekarang ada informasi berlomba-lomba untuk mendahului peluncuran SoC terbaru mereka. Qualcomm dengan Snapdragon 8 Gen 3-nya dan MediaTek dengan Dimensity 9300-nya. Seperti teman-teman lihat di sini, untuk Snapdragon 8 Gen 3 akan diperkenalkan di bulan Oktober tanggal 24 sampai tanggal 26 di Snapdragon Summit. Hal ini sebenarnya udah maju dari kebiasaan Snapdragon Summit yang ada di akhir-akhir tahun. Dan kabar terbaru mengenai Snapdragon 8 Gen 3,
mereka itu akan menggunakan konfigurasi 1+5+2, di mana 1 core itu Cortex X4, 5 core itu Cortex A720, dan kemudian ada dual core untuk efisiensi yang menggunakan Cortex A520. Nah, ini akan diumumkan tanggal 24 sampai tanggal 26 2023 di event Snapdragon Summit. Nggak mau kalah, si MediaTek itu ngumumin kalau mereka ingin mendahului event daripada Snapdragon Summit ini. Di mana MediaTek ini ketika mendengarkan pengumuman dari Qualcomm ini, mereka ingin mendahului beberapa hari untuk meluncurkan Dimensity 9300 mereka, yang dimana merupakan pesaing berat daripada Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ini. Kan kalau Qualcomm itu pengen meluncurkan Snapdragon itu tanggal 24 sampai tanggal 26, kemungkinan MediaTek ini akan di awal-awal bulan Oktober. Ya, kita nggak tahu untuk pastinya dari MediaTek. Dan untuk konfigurasi Dimensity 9300 yang udah kita bahas sebelumnya, kalau tadi kan ada 1+5+2 untuk Snapdragon 8 Gen 3. Nah, Dimensity 9300 ini beda. Dia menggunakan 4 core Cortex X4 untuk high performance dan 4 core Cortex A720. Jadi nggak ada tuh efisiensi core A520 ya tadi, itu nggak ada. Waduh, ini tarung terus emang MediaTek sama Qualcomm. Kalau kalian punya PlayStation 5 dan SSD-nya itu kepanasan, tenang, tim grup ini mengeluarkan sebuah heatsink untuk mendinginkan SSD kalian. Kita tahu kalau misalkan SSD PCIe yang Gen 4, apalagi yang udah kenceng banget, biasanya suhu kerjanya juga tinggi. Nah, ini adalah solusi untuk SSD yang punya kecepatan kenceng, tapi kadang suhunya itu membuat kita ngeri gitu. Nah, makanya tim grup ini mengeluarkan sebuah heatsink, ya kayak modelnya kayak gini, untuk mendinginkan SSD kalian. Nama heatsinknya ini adalah T-Force AL1 dan bentuknya bisa teman-teman lihat di sini. Kalau ini PlayStation 5 dia besarnya seperti ini, dan ini khusus untuk PlayStation 5 ya. Jadi nggak bisa nih dipakai di desktop kalian atau dipakai di laptop kalian, nggak bisa. Ini khusus memang diperuntukkan untuk PlayStation 5 yang kebanyakan ya kalau menggunakan SSD kenceng akan suhunya akan tinggi gitu kan. Dan klaim dari Team Force dengan menggunakan heatsink ini itu bisa turun 12 sampai 25 derajat untuk suhu SSD-nya. Jadi kalau sekarang kalian itu punya PlayStation 5 dan mengeluhkan mungkin kurang kenceng loadingnya atau panas suhunya untuk SSD-nya, ya udah, ini langsung dibeli aja. Kalau nggak ada di Indonesia ya wes import to guys. Oke teman-teman, itu adalah informasi yang bisa saya kumpulkan untuk episode Tech News kali ini. Semoga bermanfaat, dan gimana menurut kalian tentang informasi yang udah saya sampaikan. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Fat pamir undur diri. Salam Game Tech.